Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazlin, NPM 0319010205, akan sedikit menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dengan sedikit bahan antar sel. Hal ini menyebabkan jaringan ini berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar dan zat-zat dari luar yang masuk dalam tubuh terlebih dahulu melalui jaringan epitel. Next, fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel berperan sebagai antarmuka jaringan atau berinteraksi dengan luar dan mampu mengatasi banyak fungsi biologis tubuh seperti melindungi jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan sebagainya. Yang kedua, proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Yang ketiga, membantu regulasi dan ekskresi zat kimia pada jaringan di bawahnya dan tubuh. Keempat, sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah, pengeluaran keringat, enzim, lendir, dan produk lainnya yang dihasilkan melalui kelenjar epitel. Dan yang terakhir, mendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan, bentuk sel, dan jenis sel-sel itu sendiri pada lapisan atas. Secara umum, terdapat 8 jenis jaringan epitel. 6 diantaranya dikelompokkan berdasarkan jumlah dan bentuknya, sedangkan 2 diantaranya berdasarkan jenis sel di dalamnya. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi epitel pipi atau bentuk lapisan pipi dan nukleus bulat di tengah, dan epitel silindris atau bentuk seperti batang dan nukleus bulat di dasar sel. Berdasarkan bentuknya dan jumlah lapisan sel, sel di permukaan bebas dapat berupa squamosa, kuboid, atau kolumner. 1. Epitel pipi selapis atau sampel squamous epithelium. Epitel pipi selapis berfungsi untuk melewatkan zat-zat melalui difusi, penyaringan, dan mengeluarkan zat pelumas untuk melancarkan kerja organ. Epitel pipi selapis terletak pada kantung udara paru-paru dan jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Yang kedua, epitel kubus selapis atau sampel kuboidal epithelium. Epitel kubus selapis berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi, penyerapan. Jaringan ini terdiri atas sel yang berbentuk seperti kubus dan terletak pada ovarium, tubulus ginjal, dan kelenjar dalam tubuh. Yang ketiga, epitel selapis silindris atau sampel kolumnar epithelium. Epitel selapis silindris memiliki peranan untuk melakukan penyaringan zat yang masuk pada tubuh dan juga berperan dalam mengeluarkan produk berupa lendir dan enzim. Epitel ini dicirikan mempunyai sel kecil seperti rambut dan dihasilkan produk yang berupa lendir yang biasanya terletak pada saluran pencernaan, kantong empedu, rahim, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang terakhir, epitel pipi berlapis atau stratified squamous epithelium. Epitel pipi berlapis tersusun dari beberapa lapisan pipi yang sangat banyak dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Terdapat 2 jenis epitel pipi berlapis. Jenis yang lebih keras mengandung protein keratin terletak pada lapisan atas kulit, dan jenis non-keratin atau tanpa protein keratin yang terletak pada saluran kerongkongan atau esophagus, rongga mulut, dan vagina. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai jaringan epitel. Adapun salah kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.